dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Rahim, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang satu dalam Bapa, yang kami sembah, kami muliakan dengan sepenuh roh dan jiwaku. Perkenankan Allahku, hari ini, pagi ini, siang ini kami mewartakan Tuhan kepada sesama, agar mereka mengetahui siapa Engkau Allahku, siapa Engkau Tuhan Yesus, agar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka bertobat dan mereka melaksanakan semua apa yang Bapa perintahkan kepada mereka. Tuhan Yesus, tema pada hari ini adalah Tuhan membawa orang-orang untuk bertobat dan menginjili mereka dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, Allahku, Tuhan Yesus Allahku, agar semua yang keluar dari hatiku, dari bibirku adalah semuanya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Seluruhnya ini kulakukan untuk memuliakan-Mu, mengajak saudara-saudara kami untuk memuliakan-Mu, untuk hidup benar sesuai kehendak-Mu. Syukur, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus akan perkenan-Mu dan bimbingan-Mu kepada hamba-Mu yang hina dan debu ini. Amin. Mia terkasih, marilah sebelumnya kita paparkan tema ini, kita haturkan Mia pitung pujian syukur dan sembah kepada Beliau. Kita bertobat Mia atas segala kesalahan dosa-dosa kita, dan kita serukan pertobatan kepada saudara kita untuk juga bertobat kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari Mia kita lambungkan pitung pujian syukur dan sembah ini kepada Beliau. Sampai haba masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus mengasihi. Kasih yang sempurna seperti sejauh mana Engkau berlalu, seperti apa Engkau bersembunyi
Yesus mengundangmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu. Bila memang terlanjur salah, Tuhan Yesus pasti mau mengampuni. Bila kita datang padanya, semerah apa dosamu, semerah apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu. Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Yesus
saleh padanya. Syukur Bapa, syukur Allahku atas karuniamu yang terindah apa. Bapa, ampuni kesalahan kami, Bapa tebus dosa-dosa kami, memanggil kami yang berdosa pulang Bapa, meninggalkan kesalahan kami, bertobat padamu Bapa. Engkau dan Putramu mengampuni kami Allahku. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mia terkasih, tema kali ini Mia adalah Tuhan Yesus tampil di Galilea, menyerukan pertobatan dan menginjili. Kami ambil dari Matius 4 Mia, ayat 12 sampai dengan 17, dan kami lanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 25. Perkenankan ya, kami bacakan ayat-ayat tersebut. Mari kita simak bersama. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, menyingkirlah dia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang.
ayat 17 ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25 ya. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Mia terkasih, berdasarkan ayat-ayat tersebut yang telah kita simak bersama Mia, dapat kita mengerti dan dapat kita pahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama Mia, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, Tuhan Yesus menyingkir, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Nazaret. Beliau tinggal di Kapernaum ya, di daerah Galilea, tanah Naftali, Zebulon Naftali. Sesuai seperti apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 1-6. Silahkan ya nanti melihat di ayat tersebut. Beliau di situ, berada di daerah itu. Beliau berada di wilayah bangsa-bangsa, menerangi bangsa-bangsa dengan sinar terangnya. Tuhan Yesus terbit sebagai sinar terang di antara bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan itu. Yang kedua Mia, di daerah Galilea itulah Tuhan Yesus secara resmi menyerukan pertobatan kepada banyak orang Mia. Beliau menginjili kepada banyak orang di wilayah itu, di rumah-rumah ibadat. Beliau berkeliling agar mereka bertobat, menginjili mereka, dan sambil Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dari orang-orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Disembuhkan mereka dari segala penyakit, baik yang kerasukan setan, yang ayan, dan berbagai kelemahan. Sehingga berbondong-bondonglah orang di daerah Galilea yang datang kepada beliau untuk disembuhkan. Mia terkasih, sekarang yang perlu kita renungkan Mia, mengapa Allah Bapa menugaskan kepada Tuhan Yesus untuk turun dari surga ke dunia Mia, untuk melakukan
kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atasnya, agar orang bertobat, agar orang hidup menurut firman Allah Bapa dan menyembuhkan segala macam penyakit. Mengapa? Sebabnya Bapa, Allah Bapa menugaskan Tuhan Yesus untuk melakukan itu, dan Tuhan Yesus mentaatinya dengan sepenuh hatinya. Beliau turun melakukan semuanya itu. Mia terkasih, jawabnya Mia adalah seperti yang Allah Bapa sabdakan di dalam Yesaya 43 ayat 3 dan 4 Mia. Apa yang Allah Bapa sabdakan kepada semua manusia Mia? Beliau bersabda dalam 43 Yesaya ayat 3 dan 4, sabdanya demikian Mia. Aku Tuhan Allahmu yang menebusmu. Engkau mulia dan berharga di mataku. Aku mengasihimu. Nia terkasih, itu harus kita pegang erat Nia. Allah Bapa sendiri bersabda Nia kepada seluruh manusia, aku yang menebusmu dari seluruh dosa-dosamu. Aku menebusmu karena engkau berharga bagiku. Engkau berharga, engkau mulia, berharga di mataku. Aku sangat mengasihimu. Nia terkasih, sabda Allah Bapa yang sangat mulia itu Nia, sangat-sangat mulia itu dinyatakan kembali di dalam Yesaya 48 ya, ayat 17 sampai dengan 19. Silakan Mia membuka Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian bunyinya Mia. Aku Tuhan Allahmu yang menebusmu. Aku yang mengajar kamu. Aku yang menuntunmu di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 17 ya. Dalam ayat 18 beliau bersabda lagi, kalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Dalam ayat 19 Mia, dan keturunanmu, anak cucumu akan seperti pasir banyaknya, dan nama mereka tidak kami lenyapkan dari hadapanku. Mia terkasih, sangat luar biasa Mia. Apa yang Bapa sabdakan kepada kita semua umatnya yang mengimani Tuhan Yesus dan memperhatikan firman-Nya, yang mau melakukan seluruh perintah-Nya Mia. Di dalam perjanjian baru Mia nanti Mia dapat melihat di dalam Yohanes 14 ayat 21, dan ditegaskan lagi
di dalam ayat 23, Tuhan Yesus menyatakan sebagai berikut. Siapapun yang memperhatikan perintahku dan melakukannya, Bapa mengasihi ia. Kami akan tinggal di dalamnya. Mia, kalau Tuhan Yesus dan Bapa tinggal di dalam hati kita, Mia, apa yang terjadi, Mia? Persis seperti apa yang disabdakan oleh Allah Bapa, Mia. Yaitu, Mia, damai sejahtera berada pada diri kita, mengalir terus, tidak pernah berhenti, Mia. Damai di dalam hati kita, sejahtera kehidupan kita setiap hari, Mia. Seperti sungai yang tidak pernah kering airnya. Kebahagiaan kita yang berasal dari Allah Bapa, kebahagiaan itu diberikan kepada kita, Mia. Dan seluruh anak keturunan cucu-cucu kita berkat itu, Mia. Seperti gelombang-gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Anak cucu kita banyak seperti pasir dan namanya tidak akan dilenyapkan dari hadapan Beliau. Berarti nama-nama anak cucu kita ada di dalam buku kehidupan, Mia. Sangat luar biasa apa yang disampaikan kepada Allah Bapa, Mia, kepada putranya, kepada kita, Mia. Itulah kebahagiaan sejatinya yang kita peroleh. Ialah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kebahagiaan selalu terus berlimpah pada kita dan anak cucu-cucu kita, keturunan kita. Dan kelak pada saatnya kita dipanggil, kita diperkenankan, ya, untuk hidup bersama Allah Bapa di surga, memuliakan, menyembah Beliau bersama malaikat pelindung, bersama seluruh malaikat-malaikat, bersama seluruh malaikat pelindung kita, Mia, bersama dengan seluruh orang-orang kudusnya di rumah Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus sabdakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di mana aku berada, kamu pun berada. Aku sediakan rumah bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mia bisa melihat juga dalam Yohanes 10 ayat 28. Mia terkasih, apa tindak lanjut yang harus kita lakukan, Mia, menanggapi cinta kasih Allah Bapa Tuhan Yesus yang tiada bandingnya kepada kita, Mia? Hanya satu tindak lanjutnya, Mia, ialah hidup kita mengasihi Beliau total, Mia. Menyerahkan kehidupan kita di bumi ini beserta seluruh anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, melakukan seluruh firman-Nya, Mia. Memuliakan Beliau, Mia. Kita melekat erat kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan Beliau, Mia. Seperti yang Beliau katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, engkau rantingnya. Kalau engkau melekat padaku, engkau akan berbuah lebat. Kita rantingnya, Mia. Beliau pokok anggurnya, kita melekat
maka air kehidupan mengalir di dalam kita, Mia, yang menghasilkan tadi yang saya sebutkan, yang dinyatakan oleh Allah Bapa dan Allah Putra, damai sejahtera, kebahagiaan, dan seluruh anak cucu keturunan kita akan memperolehnya, Mia, dan kita akan hidup kekal bersama beliau. Mia terkasih, marilah Mia di dalam tahun 2022 ini segera kita lakukan apa yang Tuhan serukan di Galilea, Mia. Sampai kini tercantum di dalam hati kita. Kita harus bertobat, meninggalkan segala kebusukan hidup, Mia. Seperti yang tercantum di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Apa itu, Mia? Ialah percabulan, pencemaran harus kita tinggalkan. Penyembahan berhala, sihir, iri hati, perseteruan, perselisihan, congkak, sombong, tinggi hati, malas, egoisme yang tinggi. Mata kita hanya tertuju pada kepuasan kedagingan, keinginan mata, korupsi, manipulasi, dan keangkuhan hidup minta dipuji-puja. Kita tinggalkan, kita buang. Kita harus bertobat, mendatangi kepada para romo untuk mohon menerima sakramen pertobatan. Dan kita pun secara langsung mohon Allah Tritunggal Bapa yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita semenjak kita kecil sampai kita tua ini, Mia. Dan tadi seperti telah kami lambungkan dalam hitung pujian, semerah apapun dosa kita, beliau mengampuninya. Mia dapat lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Kita bertobat dan kita mulai hidup benar memuliakan Allah Bapa setiap harinya, memegang seluruh perintahnya, melakukan perintahnya, hidup kudus, menyalurkan kasih, kebenaran, keadilan yang kita peroleh dari Allah Bapa, Allah Putra, menyalurkan kepada sesama, mengampuni, mendoakan mereka yang membenci kita. Kita membawa damai, membawa sejahtera, menolong siapapunnya. Itu yang harus kita lakukan, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita sehari-harinya. Ayo, Mia, kami ajak Mia total melakukan itu, Mia. Jangan sampai kita tersandung jatuh lagi di dalam dosa. Karena itu di dalam doa-doa kita terus kami usulkan, Mia, yang kadangkala masih tersandung, mohonlah karunia kekuatan supaya mampu menangkal roh jahat yang menggoda Mia. Dan kedua, karunia takut akan beliau Allah Bapa supaya kita tidak berani berpikir apalagi berbuat dosa, Mia. Sekali lagi, Mia, marilah dalam tahun 2022 ini kita berbalik total. Hidup kita hanya memuliakan Allah Bapa, agar semua yang Bapa janjikan kepada kita, Tuhan Yesus janjikan kepada kita, kita peroleh semaksimal mungkin untuk kita sharekan, bagikan kepada sesama untuk memuliakan Allah Bapa. Karena semua yang ada pada kita semuanya berasal dari Allah Bapa. Mia terkasih, syukur kepada Allah Bapa atas anugerah ini pada kita yang telah mengimani Tuhan Yesus. Yang belum, kami mohonkan, carilah terus jalan yang lurus dan benar. Mohonlah kepada Allah yang benar, yang kudus untuk menjamah saudara. Saudara akan diberikan kebahagiaan itu, mengimani Tuhan Yesus, bergandengan tangan dengan kami, membawa damai, sukacita,
bergandengan tangan dengan semua orang tanpa melihat perbedaan agama, bergandengan dengan semua bangsa, menciptakan damai di bumi ini untuk memuliakan Allah Bapa, pencipta jagat raya ini. Demikianlah Mia yang dapat kami paparkan, singkat padat. Kami mohonkan Mia berkenan mendalami apa yang ada di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19 dan Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Mia terkasih, marilah kita haturkan hitung pujian syukur kepada Beliau. Semerah apapun dosamu akan diampuni, dan kita metelekan kita semua dengan dituntun oleh Tuhan Yesus bisa sempurna hidup seperti Beliau ya, memuliakan Allah Bapa. Mari ya. Seperti apa masalahmu, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus yang setia, sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi. Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Yesus sudah mengetahui
rasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa dosamu, sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Terima kasih Tuhanku, syukur padamu. Sejauh mana Engkau berlalu, seperti apa Engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu. Terima kasih Tuhan atas kasih. Tuhan Yesus menunggu. Allahku, terima kasih Engkau balik padanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus menunggu. Engkau balik padanya. Percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladan
firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencana-Mu, Bapa. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Aku percaya bisa sempurna seperti-Mu, Tuhan Yesus. Tuhanku Yesus yang telah sempurna telah datang. Aku percaya yang Kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencana-Mu, Bapa. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa
Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa yang membarui roh jiwa kami, Tuhan Yesus salahku. Kami bertobat, tidak lakukan dosa lagi, Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosaku, Tuhan. Sejak kecil sampai tua ini, Bapa, kami mohon ampun, Allahku. Juga seluruh anak-anakku yang karena kebodohannya berbuat dosa, kami mohon kenampun kepadamu, Bapa. Juga untuk istriku Maria Agustina Surtini dan Elizabeth Talina lebih yang telah Bapa panggil, mohon ampun dosanya, Bapa. Kami seluruhnya menyesali apa yang kami lakukan. Kami mohon ampun, Allahku. Kami serahkan hidupku kini beserta seluruh anggota keluargaku, Bapa, untuk memuliakan-Mu dengan segenap roh jiwa kami setiap hari, Bapa. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku, sehingga kami percaya mampu melakukan kehendak-Mu, Bapa. Mengajak saudara-saudaraku seiman dan yang belum mengenal-Mu, Bapa, untuk memuliakan-Mu, Allahku. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu pada mereka, Bapa. Mohon jamahan-Mu kepada mereka, Bapa, agar kami sempurna, mampu melaksanakan semua kehendak-Mu, Allahku. Taat setia padamu, Bapa. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus, Allahku, dan Roh Kudus-Mu yang satu dalam Engkau, Bapa. Oh,
yang maha kasih, yang ku sembah ku muliakan. Oh, haleluya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu atas Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, Maha Pengampun. Sembah sujud selalu kami haturkan kepadamu Allahku, berserta seluruh anggota keluarga kami. Mohon pengampunanmu kepada kami, seluruh anggota keluarga kami, atas segala dosa karena kebodohan ketololan kami, tegar tengkuk kami. Kami sangat menyesal atas seluruh dosa itu Allahku. Kami seluruhnya bertobat, Bapa, mohon ampun. Dan kami akan hidup memuliakan Engkau, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu, mengasihimu dengan segenap roh jiwa hati kami, mengasihi sesama, memuliakan Dikau Bapa sepanjang segala masa di dalam seluruh kehidupan kami. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Aba. Syukur, terima kasih Allahku atas perkenan-Mu. Amin.